orang itu segera dikumpulkan dalam hitungan ketiga sudah di tempat abadi. Satu, terus kamu wakili yang sebelah sana. Ini wakili yang total sini. Ya boleh wakil. Enggak, jangan satu-satu ke sini. Ambilkan. Oke, satu. Ambilkan sana. Oke, cepat. Dua. Oke, ambil. Yang kosong pun ambil aja. Ambil. Oke, dua, cepat. Oke, ini yang padus ini ya masalah ini sebenarnya. Masalahnya bukan apa-apa. Pertama ya nggak ada suratnya. Kedua ya izinnya nggak jelas ini. Nggak jelas dalam artian ya jangan dicabut begitu saja. Ya, taruh sini. Sampai 7 orang, kemudian ini penting sekali ini sekarang pelajaran sekarang tentang leadership. Kemudian anak di perjalanan minta izinnya, ya mbok udah dekat ke kelasnya, maunya di kelas saja gitu izinnya itu. Ya ini sedang pemeriksaan dulu ya. Asesmen ya ini lumayan lah, tidak seperti kelas IPA 2. Ini 12. Untuk materi PBM keempat ini ya, yaitu capaian pembelajarannya mengenal bahan limbah bangun datar yang ada di sekitar sekolahnya kita robah ya menjadi di sekitar rumah saja. Di sekolah kita enggak, kalau dulu kan kegiatan di sekolah terus gitu. Sekarang kan antum banyak di rumah. Nah, yang tugas satu itu antum cari konsepnya dulu, pengertian dari limbah, pengertian dari bangun datar, ya, terus limbah bangun datar. Bangun datar ya ini bangun datar semuanya. Datar itu rata gitu ya itu, udah. Oke, tugas kedua, objek limbah bangun datar di rumah antum. Tolong perhatikan, karena ini sebentar lagi disimpan ini, dikerjakan di rumah nanti ini ya, karena kita akan ke modul 3 sekarang ini. Jadi antum cari tuh limbah apa saja yang terdapat di rumah atau di rumah, dalam rumah, di luar gitu. Limbah apa saja yang ada. Antum menemukan kayu misalnya sepotong ini, antum kumpulkan ke dapur antum. Terus ada plastik bekas minyak ya, bekas sabun, apa, antum kumpulkan dulu. Oke. Kardus antum kumpulkan satu tempat. Terus di tugas 2 itu jelaskan masing-masing limbah tersebut diperkirakan bisa dibuat kerajinan apa saja. Jadi antum coba berimajinasi. Ya, berimajinasi antum. Ananda ini kelihatan hal kecil ya. Tetapi yang mahal itu adalah idenya nanti, gagasannya. Dan ini bermanfaat antum untuk melatih terus. Sehingga nanti antum pergi kemana saja melihat sesuatu itu bisa jadi uang gitu loh. Ya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa begitu melihat, ini limbah, buang. Tapi kalau kita nanti sampai harus terbentuk mindset kita bisa jadi uang. Melihat apa saja jadi uang aja gitu. Melihat uang. Maksudnya kambing itu kan bisa jadi pupuk kompos. Cobalah antum sebutkan sama abati, lihat apa. Jadi uang semuanya. Nah, harus begitu konsepnya. Awas, ide itu mahal, kendati pun antum tidak melakukannya, tapi ide itu bisa diimplementasikan untuk orang lain. Itulah Ananda, itu maksudnya. Jadi kumpulkan dulu, kemudian
Tiba-tiba antum menemukan misalnya ya apa kardus-kardus. Terus antum berimajinasi, saya mau buat rumah-rumahan, apa namanya itu, prototipe ya, prototype, miniatur dari apa. Ada kayu, wah ini kayu tipis misalnya sebesar gini, bisa juga dijadikan gantungan kunci misalnya, bukan kayu berarti tebal ya, yang tipis kan kayu. Itu kan limbah. Apa saja bisa. Anda mau bikin prototipe, prototype apa, prototype terserah. Oke. Ini dari apa coba ini ha? Ini. Perca ini gitu. Jadi kalau antum menemukan kain yang ini, tapi ya jangan kalau lap mah ya, lap memang salah. Wah ini ada kain nih, pakai ambillah gitu. Terus antum punya ide, ini bisa dijadikan gantungan kunci juga ya, hanya tinggal beli itunya gitu. Ya, Anda sekalian, tolong ini sebetulnya latihan. Ini lihat, PKWU prakarya, artinya pra itu sebelum antum nanti melakukan sesuatu. Jadi bisa jadi nanti terrekol kembali terutama ketika kepepet antum ya. Jadi ada konsep, ada teori namanya the power of kepepet. Jadi kekuatan itu muncul kalau sudah kepepet gitu loh. Begitu kepepet, ingat waktu belajar dengan abati ini bisa jadi duit gitu ya. Pokoknya harus sayang dengan apapun, dan abati udah buktikan Ananda, terutama benda-benda apapun yang keras terutama ya, simpan. Butuh seperti ini kayu misalnya ya, tiba-tiba perlu untuk ganjal, tiba-tiba perlu untuk menokok sesuatu ya, bukan nokok orang, nokok bapakku atau apa gitu ya, pokoknya itulah ya. Simpan. Oke, itu tugas 2. Tugas 3 sekarang. Tugas 3, merancang kerajinan limbah bahan bangun datar. Jadi begini, udah antum kumpulkan nih, wah ada ini, ada apa, wah ini nih, ada apa nih. Coba antum merenung sedikit gitu, saya mau buat ini. Jadi antum coba membuat 3 rancangan. Ini tempatnya di sini, rancangan ke-1, rancangan ke-2, rancangan ke-3 di sini kan. Saya mau bikin dengan perca ini bunga. Saya mau bikin dengan perca ini gantungan kunci misalnya. Antum cukup mengilustrasikan aja, menggambarkan kah di sini apa di sini. Tulis nama kerajinannya, gantungan kunci kah, bunga kah, miniatur kah. Antum tulis. Dari bahan limbah apa? Kalau antum ada plastik-plastik yang dari dapur itu, dulu pernah waktu kita jadi juara 2 ya itu. Iya, juara 2 kita itu. Sekarang kan hanya tinggal namanya saja. Sekarang antum pun belum pernah dengar lagu lagu PLH ya, pendidikan dengan hidup, belum diajarkan juga oleh Pak Ilham, belum ya? Jadi ya lenyap lah. Jadi memang segala sesuatu itu ada waktunya. Wah, booming sekali. Antum tinggal di ini, kalau mana ingin lihat ininya, fakta, tinggal searching aja di internet misalnya PLHSMAN 8. Tuhan ciptakan alam nan indah. Wah, dulu mah booming itu lagu-lagu itu juga. Karena apa? Banyak sekali produk-produknya Nanda, dan kita juara 2. Hadiahnya itu 45 juta tempo hari di tahun 2000 berapa ya? 2007 Ananda. 2007. Ya, sudah pada sarjana sekarang itu. Nah, termasuk Bening, itu dia salah seorang pelopornya itu, korek-korek sampah, yang doktor itu, yang olimpiade kimia itu kan. Tapi Bening olimpiade kimianya perunggu ya, perunggu. Itu Ananda ya. Jadi oke lah, kesini lagi. Terus apa lagi? Dari bahan limbah, apa alat dan bahan penunjangnya? Apa perlu gunting, apa perlu pisau, perlu cutter? Gambarlah tahapan rancangan pembuatan kerajinan tersebut. Gambarlah antum. Dari mana referensinya? Di internet banyak. Oh, ternyata bisa dibuat ini, buat ini, gitulah ya. Antum buat. Nah, tugas terakhir, tugas 4.
Dari 3 alternatif itu, antum pilih satu. Antum pilih satu dari 3 alternatif. Apa yang akan dibuat prototipe? Tadi kan baru gambaran. Antum ini harus betul-betul dilakukan ini. Ya. Jangan nyuruh orang lain. Kerjakan aja sendiri. Buat. Oh, ketemu ini, buat gantungan kunci. Ada papan misalnya, ada kayu segini. Dibentuklah apa love atau gambar apa gambar apalah, tinggal beli itunya, kait-kaitnya gitu. Itu pun kalau antum mau bikin silahkan, mau beli silahkan, dibolongin, terus digambar, dilukis kayak atau apa jadi kan nanti. Itu aja prototipenya satu aja. Nah, tapi nanti yang semua itu dikumpulkan, pertama oleh Abati dinilai, kedua disimpan di Golden House di sana di bawah itu. Itu udah ditata bagus sekarang oleh Ibu Sri, tapi Ibu Srinya kan pensiun. Ya. Nah, tapi Ibu Sri oleh Abati diajak dan dia udah sumringah ya, seneng gitu. Oh ya Abati mau katanya nanti mau diajak oleh Abati untuk nanti ketemu dan antum waktu nanti study tour murah-murahan di sini, tapi seneng gitu. Nah, ini teman-temannya kelas-kelas lain sudah mulai merancang ya, karena banyak nanti study tour itu kita ya senang-senang saja, tapi terus apa Abati yang akan dipelajarinya? Mencari inspirasi, karena antum akan melihat sebuah proses pembuatan bakso, melihat proses pembuatan susu soya, proses pembuatan apalagi yang ada di sana itu apa lagi yang ada di sana ya? Sampai lupa. Yang jelas ada pembuatan resto, makanan di resto ada juga, karena ada restonya. Kita akhirnya nanti di resto. Kemudian ada peternakan, ada budidaya. Itu kita lihat dan antum akan dibekali dengan ini untuk antum catat, antum tanya dan lain sebagainya. Hanya untuk mencari inspirasi saja. Ya, mencari inspirasi, karena itu mahal inspirasi itu Ananda. Oh iya, bakery ya, bagaimana pengolahan bakery, dan antum juga bisa makan baksonya, bahkan direncanakan bisa dibawa malah ke rumah. Kemudian untuk ini, untuk untuk bangun datar, bikin yang monumental ya, yaitu semacam merchandise itu apa istilahnya merchandise itu? Oh, bukan oleh-oleh, apa namanya? Souvenir. Nah, antum nanti dapat souvenir itu. Gantungan kunci, foto antum, tapi antum yang mendesainnya. Terus sebelahnya foto masing-masing, sebelahnya PT emas kita masing-masing ini, gitu loh. Nah, ada 3 lah ya, 1 orang 3. Untuk antum 1, untuk Abati dinilai 1, untuk ditaruh di sana di sekolah. Kemudian untuk antum 1, untuk ayah bunda antum 1-1, gitu loh, kenang-kenangan. Jadi banyak. Terus mainnya apa Abati? Ya itu tadi berkuda, ya udah disiapkan. Ini kita Abati udah 2 kali musyawarah, ya sedang dikonsepkan. Nanti urusannya oleh antum semua setelah terbentuk, ya setelah keuangan segala macam silahkan antum atur. Alah paling juga kalau kemarin Abati kan asal 100.000 juga bisa, cuma mungkin banyak hal yang kurang. Tapi ternyata banyak. Kemarin belum ketemu resto, ternyata dia punya resto juga. Jadi kita ke 3 tempat. Transfernya apa? Mobil kita 1, mobil dia 1. Dia punya bis juga, cuman nggak usah pakai bis, mobil itu. Jadi kita 36 aja, ya satu kelas aja gitu. Dibimbing oleh 2 guru, bahkan 3 ya. Yang 1 lagi dari MGMP, guru sekolah lain untuk memantau. Gitu. Itulah Ananda ya. Di sini aja lah. Yang penting kita senang aja, panahan, ya main aja lah. Terus makan ya, gitu-gitu aja lah udah ya. Oke baik, lanjut dulu. Jadi tadi udah terakhir belum? Mana tadi? Udah mana ininya ya? Oh ini. Jelaskan apa alasan antum memilih rancangan tersebut. Apakah antum suka ataukah antum punya suatu saat saya akan bikin inilah, kenapa tidak? Gitu kan? Atau apa saja lah, terserah bebas. Baik, ini antum simpan aja dulu, ya, simpan.
Sekarang waktunya Abadi akan memanggil antum. Berapa orang nih? Biasanya 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, lumayan 8 kurang 1. Jadi antum nanti di sini bacakan visi gini. Ini apa ini? Antum lihat, ini materi adalah materi tugas 4. Lihat tugas 4 semua, yaitu pertanyaan fit and proper test. Yang ada di sana antum anggota DPR-nya. Yang ada di sini inilah calon pengurus. Loh, bagaimana yang tidak hadir bisa jadi calon? Bisa. Bagaimana yang di sini yang anggota DPR-nya bisa? Ya. Nanti kan antum sendiri yang memilih, yang lebih tahu siapa yang pantas untuk, yang mumpuni, ya, yang bertanggung jawab untuk di PT Emas kelas 11 IPA 4 ini. Itu ya. Baik, sekarang Abadi panggil mulai dari Muhammad Sakib. Jadi antum yang ada di sana, yang duduk nanti yang nggak dipanggil, isi tugas 4 itu tanya. Nah, anak-anak sekalian dilihat ya, dengan sistem demokrasi di Republik Indonesia ini, karena beda dengan sistem Islam. Kalau Islam memang kalau dipilih itu nggak mau pada dasarnya ya. Jadi Islam itu apa ya? Tapi kalau demokrasi itu antum harus berbicara. Ketika antum bertanya, orang akan memilih antum juga, gitu kan? Gitu loh ya. Dan yang tampil di sini harus serius, harus sungguh-sungguh. Oke, baik. Mana Muhammad Sakib? Oke. Perkenalkan nama, terus ngapain di sini? Baca visi, bahasa misi, udah selesai. Tapi nunggu di sini nanti semua. Oke. Ini antum. Yuk, kenalkan dulu. Sini dekat lagi. Nah, gitu. Oh, ada ininya juga. Oke, ya terus mulai. Perhatian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Sakib. Di sini saya akan membacakan sebelah sini. Oke, Di sini saya akan membacakan visi dan misi yang saya buat untuk konsep PT Emas yang akan saya bangun. Pertama tentang visi. Visi saya adalah mewujudkan PT Emas yang memiliki kinerja yang bagus dan memiliki jiwa kewirausahaan. Dari visi tersebut, saya dapat membuat konsep misi, yaitu yang pertama, dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan dapat bertanggung jawab. Lalu yang kedua, dapat melakukan pekerjaan yang unggul di bidang-bidangnya tersebut. Dan yang ketiga adalah dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang baik dan dapat menguasai bidang tersebut. Udah, oke, antum geser sana. Abadi panggil selanjutnya adalah Aulia Rahma. Silakan Aulia Rahma. Aulia Rahma itu dulu direktur ya. Ini kalau ininya nggak dibuka, berarti nggak tahu tadi ya apa Aulia Rahma atau siapa, nggak tahu kalau dulu. Oke, sebelah sini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Rahma. Di sini saya akan menunjukkan visi dan misi saya. Pertama, visi saya. Saya ingin PT Emas 1044 penghasil pekerja takwa, produk unggul dan berkualitas. Di mana untuk mewujudkan visi tersebut membutuhkan satu, misinya yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang produktif. Yang kedua, selalu mengeluarkan produk unggul dengan mengutamakan bahan lokal berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan seleksi bahan produk berkualitas bintang 5. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya adalah, jadi gini, Ananda, antum sebagai anggota DPR, antum persiapkan pertanyaan. Pertanyaan apa berarti? Pertanyaan tentang visi misi. Hanya itu saja? Tidak. Tentang apa lagi? Bebas, antum mau nanya apa saja. Misalnya kalau Anda terpilih menjadi pengurus, bagaimana bla 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 gitu loh, boleh, bebas ya. Dan antum promosikan diri antum. Oke. Faktanya yang sudah di kelas-kelas lain, yang dari sini terpilih sebahagian, yang dari sana terpilih sebahagian. Karena antum yang lebih tahu nanti.
Kapan itu? Setelah ini antum akan mengisi tugas 3. Antum akan mengisi tugas 3. Ya, jadi 5 orang calonnya. Silakan Safina Moktika. Nah, ini dia. Ya. Kalau sama baca aja nggak ada masalah. Kalaupun sama ada masalah karena kerjasama. Assalamualaikum Sini, warahmatullahi nggak nampak. Terus, salam. Selamat siang Abadi dan teman-teman. Siang. Kali ini saya akan membacakan visi dan misi saya dan maksud dari visi tersebut. Visi saya adalah PT Emas 11 MIPA 4, perusahaan ekonomi kreatif unggulan. Di sini saya mengambil konsep ekonomi kreatif sebagai starter visi perusahaan kelas 11 MIPA 4, di mana ekonomi kreatif sendiri adalah sebuah konsep perekonomian Indonesia yang mengutamakan kreativitas dan informasi. Ekonomi kreatif tidak mengandalkan uang sebagai satu-satunya modal, tetapi lebih mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai modal utama. Hal ini menurut saya cocok dengan karakter kita yang akan menjalankan perusahaan ini, yakni karakter pelajar yang ditekankan memiliki sifat berilmu dan berpikir kreatif. Jika kita menerapkan konsep ini, kemungkinan uang tidak terlalu menjadi masalah bagi kita, karena kita memiliki modal berupa pengetahuan dan kreativitas. Sedangkan maksud unggulan di sini adalah harapan kita semua, yaitu ingin menjadikan perusahaan MIPA 4 menjadi perusahaan yang unggul dan tidak kalah saing dengan perusahaan lain, mulai dari produk, skill kewirausahaan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi yang telah saya pikirkan. Pertama, Misi. Oke. Yang pertama, menjadi perusahaan yang mengandalkan sumber daya manusia kreatif sebagai modal utamanya. Kedua, menyajikan pelayanan yang profesional kepada customer. Yang ketiga, menciptakan produk yang unggul dan fungsional. Dan yang terakhir, yang keempat, menciptakan produk unik dengan ciri khas sendiri yang tidak ditemukan di perusahaan lain. Sekian visi dan misi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Kemudian nanti di antara antum kalau ada berarti saya juga ingin bacakan visi misi gitu, walaupun tidak ada di sini. Boleh. Contohnya siapa? Contohnya Ali. Ali kemarin itu Ali itu tidak terpilih oleh Abati ininya karena banyak kelas itu tuh banyak yang bagus-bagus ininya. Ali nggak terpilih. Terus ketika ini udah maju satu, dia protes. Abati kok saya nggak diambil katanya. Iya karena tidak memenuhi syarat. Tapi saya mau katanya. Iya boleh, langsung maju. Oleh Abati tunggu dulu ini selesaikan dulu. Terakhirlah dia maju. Tapi apa yang terjadi Ananda? Lihat, ini ada suara sini. Apa yang terjadi? Antum udah tahu mungkin informasinya belum? Justru Ali lah menjadi presiden direkturnya dipilih oleh teman-temannya Ananda. Dasar, iya, dia presiden direkturnya. Jadi jangan dianggap sepele itu. Jadi silahkan antum juga boleh. Di lokal lain juga sama, ada yang tidak maju tapi terpilih karena memang dia. Cuma ya Abati untuk sementara ini kan Abati katakan ini mix antara bottom up dengan top down. Abati pilih, nah ini loh calon-calon gitu. Baik, tapi pemilihan akhir di antum adanya. Anissa Aulia, silakan. Jadi kalau nanti ada yang mau maju silakan. Tapi antum minimal harus bertanya. Sebelah sini, sini lagi, sini depan lagi. Oke, siap. Assalamualaikum. Jangan saya tahu. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di kesempatan ini saya akan membacakan visi misi PT Emas.
Visinya adalah menjadi perusahaan yang membanggakan dan menjadi penghasil produk yang berkualitas tinggi. Dan misinya yang pertama mengadakan kegiatan-kegiatan sosial secara produktif. Yang kedua selalu menghasilkan produk unggul dengan produk lokal berkualitas. Yang ketiga mengembangkan sikap peduli antar sesama. Yang keempat mengembangkan kreativitas dalam diri. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya Alia Kaila Rosa. Kaila atau Caila? Kaila, Pak. Oh, Tapi Caila. Kaila, Pak. Kaila. Silakan sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya berdiri akan membacakan visi dan misi yang telah saya pikirkan. Visinya adalah menjadi perusahaan yang membanggakan dan menjadi penghasil produk yang berkualitas. Yang kedua, membangun kelas yang terampil dan kreatif di bidang prakarya. Lo ini nggak ada laki-lakinya ya? Oh ada. Oke. Terus. Misinya pertama membentuk anggota yang taat kepada Tuhan. Karena yang pertama adalah ketika kita menjadi anggota yang taat kepada Tuhan, berarti kita tahu aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Kedua, membentuk anggota yang bertanggung jawab. Setiap anggota memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan harus menjalankan tanggung jawab itu sesuai aturannya. Ketiga, menjadi anggota yang berani mengeluarkan pendapat. Menjadi anggota di dalam suatu perusahaan atau suatu kelompok itu harus berani menyampaikan pendapat. Karena jika tidak berani menyampaikan pendapat, maka akan dipandang sebelah mata oleh anggota lainnya. Keempat, meningkatkan potensi dalam diri agar menjadi entrepreneur. Setiap anggota harus menampakkan diri kita supaya agar kita lebih dikenal dan bisa dipercaya oleh orang lain. Terakhir, mengembangkan sikap peduli antar sesama di dalam perusahaan atau suatu kelompok. Jika kita tidak peduli kepada antar sesama, maka kita akan tidak bisa bekerja sama satu sama lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikutnya Wirdatul Jannah. Ya, silakan. Jadi memakai penjelasan bagus. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan lagi. Ya. Jadi semua, nama saya Wirdatul Jannah dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membacakan konsep visi yang telah saya buat, yaitu PT Emas 11 IPA 4, sumber daya manusia takwa untuk produk menjadi produk unggul. Yang kedua yaitu konsep misi untuk kelas saya, yaitu satu, selalu mengeluarkan produk unggul. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang produktif. Yang ketiga, meningkatkan bahan yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, berikutnya ini laki-laki nih, Muhammad Yusuf Kurniawan. Oke. Di sini juga. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore semuanya. Visi saya adalah menjadikan PT Emas kelas 11 IPA 4 SDM yang produk unggul. Misinya yang pertama adalah membuat kegiatan keagamaan sosial produktif. Yang kedua, mengeluarkan produk unggul, mengutamakan kualitas produk. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam diri. Oke, udah? Baik, terima kasih. Terakhir Muhammad Fazil. Oke. Terus silakan kalau ada yang mau maju silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan visi dan misi yang telah saya buat untuk PT Emas 11 IPA 4.
visinya adalah PT Emas 11 MIPA 4 terwujudnya PT Emas 11 MIPA 4 yang unggul di 4 bidang dan memiliki kinerja yang baik. Serta misinya ialah yang pertama, menjadikan PT Emas 11 MIPA 4 unggul di bidang budidaya apapun, seperti contoh budidaya ikan yaitu ikan lele dan budidaya tanaman seperti budidaya padi. Yang kedua, dapat bersaing dengan PT Emas yang ada dengan bidang yang sama. Seperti contoh budidaya. Tidak hanya 11 MIPA 4 memiliki bidang budidaya, melainkan PT Emas lain juga memiliki bidang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, jadi ini tadi kalau Fazil ini langsung ke sasaran 4 bidang ya. Nah, perlu diketahui sekarang ditambah 1 bidangnya itu, yaitu bidang studi tour. Nah, jadi nantinya itu ada direktur studi tour, ada ya, ada direktur studi tour. Karena studi tour ini satu semester 1 kali. Ya, semester pertama ada, nanti semester kedua ada. Kita cari lagi. Coba antum merasakan, pasti senang lah, pasti senang. Oke ya. Baik anak-anak sekalian, siapa yang mau maju? Berarti hitung sampai 3. Kita ini kan sampai jam 2.30 ya. Nah, ini hanya tinggal 20 menit lagi. 3 ya, oke, sorry. 3.30. Kita sudah tinggal 20 menitan lagi nih. 1 2 3. Oke, kalau nggak ada begini aja. Sekarang silakan yang bertanya. Harus ada yang bertanya. Promosikan antum dengan pertanyaan itu, kan gitu istilahnya. Kemudian nanti di dalam pemilihan, berarti gimana? Yang tidak hadir boleh asal berpotensi. Artinya antum harus bertanggung jawab kalau dia terpilih sebagai apa, gitu kan? Yang padus misalnya tuh, boleh saja nggak apa-apa. Tapi nantinya harus ditanya juga. Tapi yang jelas tidak akan ada yang jadi presiden direktur kalau dari luar. Paling sampai direktur. Direktur itu artinya kemarin deputi ya, deputi gitu loh. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Oke, siapa yang mau bertanya? Cepat. Yang bertanya cepat. Ya kalau nggak bertanya, ini kan namanya fit and proper test, belum teruji ini. Antum tanya apa aja, oke, hitung sampai 3, ini waktu ini mau habis. Jadi nggak cukup nanti untuk pemilihan. Oke, 1, cepat. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti kelas ini nanti satu-satunya kelas yang tak ada pertanyaan. Di tempat lain sampai di stop pertanyaannya, karena diberondong dan pertanyaan gitu loh. Kan itu ada tempatnya tuh, tugas untuk udah berarti siapkan tempatnya untuk bertanya kepada siapa tujukan. Itu kan ada tempatnya. Oke, 1 2, mana yang bertanya? 3, mana? Barusan dikirain diskusi, ngobrol tuh suara aja ganggu. Kan diskusi. Coba yang bertanya. Mana ini? Waktunya itu udah mau habis. Mana? Baru bermusyawarah sekarang, bukan dari tadi. Cepat. Mana? Udah lah, berarti hitung sampai 3. Kalau nggak ada, kita langsung ke pemilihan. 1 2. Ini Pak 4 gimana ini? Gimana antum itu calon pemimpin kok macam ini? Antum itu calon-calon anggota. Berarti nampak di kelas-kelas lain ada yang betul-betul ini. Itu lumayan tidak sama dengan IPA 2. Lama kali lagi. Ya, silakan sebut, berdiri. Yang ini apa tuh? Hah? Siapa? Ini berdiri. Ya berdiri, saling tunjuk lagi. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Hakim. Jadi saya mau bertanya kepada Aulia. Terus? Jika Aulia menjadi pemimpin, motivasi apa yang akan dilakukan? Motivasi. Oke, sini Aulianya di tengah sana. Ya, jawab silakan.
Dah, antum dah. Ya, jawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman Hakim, di mana sesuai dengan visi misi saya akan membuat PT Emas kita ini menjadi penghasil pekerja takwa di mana produk unggul dan berkualitas. Dan saya akan menyarankan kalian untuk memilih saya karena saya sudah berpengalaman di kelas 10 sebagai direktur, dan di mana saya juga dipercaya Abati termasuk salah satu direktur yang bekerja dengan penuh seksama dan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya sebagai direktur, di mana saya tidak pernah telat mengumpulkan tugas-tugas yang pernah diberikan Abati. Jadi mungkin menurut saya pantas atas jabatan tersebut. Oke. Dan saya percaya saya bisa memimpin kelas ini. Terima kasih. Ya, oke. Ya, aplaus lah. Udah menggebu-gebu. Lihat Ananda ya. Saksikan oleh antum kalau ada usia ya, kalau ada umur saksikan. Orang macam misalnya Aulia itu akan jadi pemimpin. Lihat aja, bisa di tingkat nasional, bisa di tingkat provinsi, bisa di bidangnya nanti di bidang masing-masing karena udah nampak. Kemudian ada di kelas berapa Abati lupa lagi. Ada yang tadinya direktur, ada yang tadinya deputi jadi presidirnya terus ada yang tadinya direktur ya sekarang jadi deputi gitu ya. Nah, sekarang artinya ini latihan Ananda ini. Nah, ini kalimat ini yang Abati belum keluarkan. Ini adalah real latihan sebetulnya. Latihan yang sebenarnya di Senayan juga seperti ini nanti kalau waktu pemilihan dan sebagainya. Artinya gini, antum mampu nggak mempertahankan? Nah, seperti yang sudah tuh kan nggak mampu mempertahankan dari direktur turun deputi, yang deputinya naik sekarang. Nah, sekarang Aulia pertaruhan ini bisa mempertahankan apa enggak kan seperti itu. Siapa lagi yang mau bertanya? Cepat. Ya, silakan. Nanti antum boleh memilih dari yang dari sini. Nanti kan bebas itu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alia Muhgita. Siapa? Perkenalkan, Alia. nama saya Alia Muhgita. Oh, Mufita. Ya, tahu berarti. Di sini Alia. saya ingin menanyakan kepada Siapa? Safina. Safina. Ketika nanti dipilih menjadi direktur, bagaimana rencana ke depan untuk pengembangan usaha PT Emas? Mana? Sini. Silakan maju. Sini. Yuk. Ke yang laki-laki tanya juga tuh. Ada yang ya. Coba. Sebetulnya kalau banyak waktu Abati akan adu antar ini bertanya karena waktunya ini udah mau habis. Ya. Satu orang lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin menjawab pertanyaannya. Jika saya menjadi salah satu pemimpin PT Emas kelas 11 MIPA 4, rencana ke depan yang akan saya lakukan adalah memimpin struktur perusahaan MIPA 4 dengan konsep kekeluargaan tapi juga disiplin. Di sini saya akan toleransi kepada kita semua dan berusaha bekerja sama dengan semua struktur bagaikan teman dan company, tapi di sisi lain saya juga akan disiplin sehingga tidak ada yang namanya keteteran atau keterlambatan atau ketidakteraturan dalam pelaksanaan visi misi yang sudah kita tentukan. Terima kasih. Oke. Dasar nih dua-dua ini dasar tuh. Wah, itu susah tuh. Kalau jadi anggota DPR itu waduh. Iya. Mudah, apapun profesi antum. Abati sarankan di antara antum tuh banyak yang jadi anggota legislatif ya, anggota DPR dari mulai pusat sampai ini Riau baru yang dikenal kan dari SMA 8 baru satu, Lukman Edi. Dari sini loh, Lukman Edi ya. Lukman Edi dari sini. Dia udah jadi menteri tempo hari. Siapa lagi yang bertanya? Satu lagi boleh? Dua. Oke. Siapa lagi cepat. 1, 2. Kalau nggak ada, ini udah 15 menit lagi kita mau pemilihan. Tapi cukup ini. Karena ini jam terakhir lah, nggak apa-apa. Ayo, 1, 2. Siapa lagi bertanya? Ini yang laki-lakinya nganggur, nggak ditanya. Ini masalahnya 11 orang nggak hadir. Jadi aduh ampun. Tapi ini quorum ya, quorum. 36 hadir 22 itu udah quorum. Quorum itu artinya memenuhi syarat cukup 50 plus 1, 50%. Kan quorum itu namanya. Ini istilah di tingkat nasional berorganisasi begitu Ananda. Kalau tidak quorum ini batal, nggak usah. Gitu. Siapa lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silahkan
kembali ke tempat masing-masing dan Abati akan kasih waktu antum sekarang mengisi tugas ketiga. Mengisi tugas ketiga yaitu lihat sini. Tepuk dada sendiri bahwa saya juga berhak untuk jadi pimpinan. Antum boleh cantumkan nama sendiri, kemudian pilih teman-temannya yang lain. Atau antum, saya tidak, ya sudah pilih teman-teman yang bisa dipercaya. Ya, yang bisa dipercaya. Waktunya, Abati kasih waktu cukup 1,5 menit. Ini bertanya berarti. Silakan. Ini presentasi ini tulis namanya berarti. Namanya saja. Nama. Bebas. Mau yang ada di tidak hadir sekarang bebas. Tapi jangan musyawarah. Di sini nggak boleh ada yang musyawarah. Ya. Nggak boleh. Harus ngisi 5 tetap. Tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih. Ayo. 1 menit lagi. Jadi kan lebih dari 5, tapi ini bikinan. Gini. Yang ke depan itu kan calon. Di sini juga semua dianggap calon. Pilih 5 yang terbaik untuk mengurus, bukan yang presentasi. Yang untuk mengurus siapa? Tapi yang presentasi diutamakan dong tadi. Oh siapa nih? Dari presentasi siapa gitu kan? Bebas. Pilih yang mumpuni untuk mengurus. Jangan yang menggembosi organisasi. Tadi kan ada yang menyampaikan 2 orang siap misalnya. Nah, itu kan diantaranya. Pilih 5 yang lain. Apa? Semisal dia memilih dirinya sendiri apa? Boleh. Milih diri sendiri boleh. Karena antum juga berhak. Boleh milih diri sendiri. Tapi kan hanya 1, berarti yang 4 orang lain. 1/2 menit lagi. Maka di dalam hitungan kelima nantinya diambil lagi oleh yang tadi ngambil. Harus sudah selesai. 1. Dalam hitungan kelima harus sudah selesai. 2. 2,5. Dalam hitungan kelima harus sudah selesai. 3. Oke, 5 orang. Oke, 4. Dan silahkan kumpulkan oleh di sini oleh 1 orang, cukup oleh 2 orang dikumpulkannya. Silahkan ambil semua, kumpulkan sini. Cepat. Waktu masalahnya, waktu. Oke. 4. Baik. Sekarang kita akan mengadakan pemilihan. Sekian dulu.